Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di bab selanjutnya, yaitu bab yang keenam tentang mempertahankan kejujuran. Ini adalah bab yang keenam untuk kelas 10, baik SMA atau SMK. Pengertian kejujuran. Kata jujur dalam bahasa Arab itu sidik dalam bahasa Arab artinya benar. Merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Bentuk-bentuk perilaku jujur. Seorang muslim, yang pertama jujur dalam perkataan. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran. Ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan keduanya. Apabila memberitakan, maka dia tidak memberitakan kecuali apa yang sebenarnya terjadi, karena dia sadar bahwa dusta merupakan tanda orang yang munafik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qol, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, yaitu apabila dia berkata dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mengingkari, wa idza tumina khana, apabila diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah atau berhubungan dengan orang lain, baik jual beli atau yang lainnya, dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, atau tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Ini bisa, muamalah itu bisa meliputi jual beli, sewa menyewa, pinjam, dan lain-lain. C. Jujur dalam janji. Seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janjinya, karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda atau ciri orang yang munafik, kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. D. Jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu, artinya tidak menampakkan apa yang sebaliknya ada di dalam batinnya. Apa yang ditampilkan itulah yang ada di dalam hati dan mulutnya, dan tidak menggunakan pakaian kebohongan bersifat riya dan nifak. Keutamaan perilaku jujur. Kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Iman berarti membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman yang dimiliki seseorang muslim memiliki tingkatan yang tidak sama, dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim. Karena kejujuran merupakan sifat orang yang meyakini rukun iman dan rukun Islam. Dan orang yang memiliki keyakinan tersebut cenderung untuk menaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Seperti dalam sebuah hadis Nabi an Abdillah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Kebalikannya, sesungguhnya orang kedustaan itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring kepada neraka. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya jika seorang selalu berdusta, maka dia dicatat sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan jujur selanjutnya adalah jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Ketika seorang mengikrarkan diri, menjadikan Islam sebagai keyakinan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti ia telah membenarkan ajaran Islam, dan pertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya.
Dalil perintah berperilaku jujur, ini dalilnya ya. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahdu wallahu Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullaha alaihi. Di antara orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insyaallah aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengadab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Ini contoh-contoh perilaku tidak jujur. Misalkan memanipulasi data. Datanya dikurangi, ditambahkan, dan lain-lain. Kemudian berbuat curang, mencontek, mengurangi timbangan, mengubah kualitas barang, dan lain-lain. Sumpah palsu, bersaksi palsu ketika di pengadilan, ya itu juga termasuk perilaku tidak jujur. Yang terakhir, menyebar berita bohong atau hoax. Jadi ketika ada berita bohong harus disaring, tidak langsung disebarkan. 6. Cara melatih perilaku jujur. A. Tanamkan niat yang kuat. B. Tekad yang kokoh, memiliki keyakinan yang kuat, melakukan latihan yang terus-menerus. Jadi jujur itu harus dibiasakan ya. Memilih dalam berteman dan bersahabat, berperilaku jujur dalam kehidupan. Jadi dibiasakan dan juga memilih teman yang baik, karena teman juga sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita. Selanjutnya, hikmah berperilaku jujur. Adanya perasaan nyaman dan hati tenang karena kehidupan tidak ada hal-hal yang harus disembunyikan atau ditutupi, sehingga perasaan menjadi nyaman dan tenang. B. Tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum, kayak polisi, KPK, kejaksaan, dan lain-lain. C. Adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan disebabkan adanya kepercayaan diri dari orang lain, dan juga akan disukai oleh orang banyak. D. Selamat dari adab dan laknat Allah. E. Adanya jaminan masuk surga, karena orang yang jujur itu cenderung berlaku baik dan kebaikan akan mengantarkan dia ke surga. F. Adanya jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya karena sudah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? A. Misalkan di sekolah, meluruskan dan mengikhlaskan niat belajar dan menuntut ilmu hanya mencapai ridho Allah. Selanjutnya, menjauhi perilaku curang saat mengerjakan soal ulangan atau ujian, mencontek, dan lain-lain. Melihat buku itu tidak diperkenankan. C. Berbicara dengan benar dan santun kepada guru, teman, dan semua warga sekolah. B. Perilaku jujur di rumah bagaimana? 1. Meluruskan dan mengikhlaskan niat berbakti kepada orang tua hanya karena Allah. 2. Memberikan informasi yang valid dan benar kepada orang tua. 3. Bersikap terbuka kepada orang tua dalam segala hal. Jadi terbuka kepada orang tua. C. Di masyarakat, tidak membuat cerita atau berita hoax atau gosip-gosip yang dapat membuat suasana lingkungan menjadi tidak kondusif. 2. Apabila dapat mendapatkan kepercayaan untuk melakukan sesuatu, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 3. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. 4. Ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat lainnya. Itu adalah contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja keterangan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cek materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.